Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Jawablah, Ken Umang. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda Tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini? Tidak. Umang, aku minta jawab dengan kejujuranmu. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah, Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu, karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kau yang bernama Ken Arok? Hamba, Tuan Putri. Hamba yang bernama Ken Arok. Dan kau pimpinan pemberontak itu? Hamba yang memimpin pasukan untuk menyerang Kediri. Karena merindukan lahirnya sebuah tatanan baru. Tatanan yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi. Hamba tidak keberatan jika Tuan Putri mengatakan hamba adalah pimpinan pemberontak. Kau yang telah berhasil memenangkan peperangan yang terjadi, Ken Arok. Kau yang sekarang menentukan nasib Kediri sekarang. Kau pula yang menentukan mati dan hidup suamiku, Baginda Kertajaya. Baginda masih hidup, Tuan Putri. Karena ada hal yang harus dikerjakan oleh Baginda esok pagi di alun-alun. Pada saat itu, Baginda akan mengumumkan kekalahan Kediri di hadapan segenap kaula Kediri. Kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada hamba, Raja yang baru. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Dalam episode ke-21 ini dengan judul Pelangi Tengah Malam. Dalam seri ke-625 ini dengan para pemain Suryadin sebagai Porosoro, Rusli sebagai Paraji Gading, Rifki sebagai Panji Sumekar, Nanang sebagai Diposari, Elias sebagai prajurit, dan Asti Suhastra, pengantar cerita. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Prajurit Sandi yang mendapat perintah dari Senopati Diposari itu tidak mengalami kesulitan untuk mengikuti Paraji Gading dan Kiai Porosoro dari kejauhan. Dua orang lelaki yang masing-masing mempunyai wajah khas. Paraji Gading banyak memiliki bekas luka
dan Kiai Porosoro berwajah seperti burung betet nampak memasuki sebuah rumah. Di rumah itulah, dalam beberapa hari Kiai Porosoro tinggal dengan memberikan uang sewa kepada pemiliknya. Bagaimana? Apakah kau sanggup melaksanakan perintah Sri Baginda itu? Kau pikir apakah aku akan melebur keris ini? Aku akan lakukan. Apa maksudmu? Kau mempunyai rencana lain, Porosoro? Selama ini aku merasa mumpuni dalam olah pembuatan keris. Dulu aku memicingkan dengan sebelah mata mendengar kebesaran nama Empu Gandring yang sudah mati itu. Dulu aku meremehkannya. Akan tetapi ternyata karyanya benar-benar luar biasa. Aku baru percaya dengan kebesaran Empu Gandring setelah melihat langsung buah ciptaannya itu. Bahkan harus aku akui, aku tidak sanggup membuat keris yang sedemikian dahsyatnya. Pamornya tajam luar biasa. Tentu sangat sayang kalau keris ini sampai dilarung atau dilebur. Jadi, apa yang akan kau lakukan? Aku ingin memilikinya. Keris ini keris yang sangat bagus. Daripada dilebur atau dimusnahkan, lebih baik aku miliki. Keris ini akan lebih bermanfaat jika berada di tanganku. Kau jangan sembrono, Porosoro. Sembrono bagaimana? Kekuatan dan pamor keris itu telah luluh menyatu dengan tubuh Sri Baginda. Lambung dan Samber Wulung mati karena urusan keris itu. Keris itu meski kemudian dilarung di Gunung Kelut, akan tetapi ternyata kembali pada pemiliknya. Kau kira aku percaya dengan cerita itu? Mengapa kau tidak percaya? Akulah saksinya. Keris itu telah dibuang, akan tetapi kembali pada pemiliknya. Kau pikir Sri Baginda rela melepaskan keris itu kepadamu begitu saja? Sri Baginda tahu kalau kau ingin memiliki keris itu atau ingin menguasai keris itu, maka yang akan terjadi adalah pengulangan dari peristiwa yang telah terjadi. Dan keris itu akan kembali kepada Sri Baginda. Kalau memang betul begitu, aku akan mengusahakan agar pamornya luluh kepadaku. Aku akan mengusahakan agar keris itu tidak kembali lagi kepada Sri Baginda. Porosoro, keris itu mempunyai riwayat yang luar biasa. Kau tidak akan mampu menguasainya. Ya, kita lihat saja nanti. Apakah aku berhasil menguasainya atau tidak? Keris ini harus menjadi milikku, Pak Raji Gading. Kau gila, Porosoro. Kenapa? Aku mengundangmu ke Singasari bukan untuk itu. Aneh sekali kau, Pak Raji Gading. Aneh. Nampaknya kau ketakutan sekali terhadap Ken Arok itu. Apanya yang kau takutkan, ha? Ken Arok memiliki ilmu kanuragan yang tingginya tiada terkira. Jika ia memburuku, meski aku bersembunyi dimanapun, Sri Baginda itu tentu akan dapat menemukanku. Kau pernah mendengar kebesaran nama Kisah Balangit? Kenapa dengan Kisah Balangit? Orang yang pinunjul tanpa tanding seperti Kisah Balangit, orang itu bisa dikalahkan oleh Ken Arok. Apalagi kau, aku. Jadi kau benar-benar berkeinginan untuk melebur keris ini? Iya. Aneh sekali. Aku memang pernah berkeinginan seperti yang kau rasakan saat ini, Porosoro. Aku ingin menguasai keris itu. Tetapi kemudian aku berpikir, tentu akan sia-sia. Tidak ada gunanya. Kenapa? Pertama, karena keris itu tentu akan kembali pada pemiliknya. Keris itu telah dilarung ke Gunung Kelut, namun ternyata kembali kepada Sri Baginda. Dan aku pikir, meski aku bisa menguasainya, keris itu pasti akan kembali pada pemiliknya. Demikian juga dengan saat ini. Meski kau berkeinginan untuk menguasainya, tidak akan menjadi kenyataan. Karena keris itu akan pulang kepada tuannya. Yang kedua, apa?
Yang kedua, Porosoro, aku mempunyai sebuah rencana yang panjang di dalam istana Singasari. Aku tidak ingin rencana panjangku itu berantakan hanya karena persoalan ini. Itulah sebabnya, Porosoro. Aku justru bersikeras agar bisa mengambil hati Sri Baginda. Keris itu benar-benar harus dilebur. Nah, aku berharap kau bisa melakukannya. Bagaimana? Sebenarnya sungguh sayang kalau keris yang sedahsyat ini harus dilebur. Lakukan itu, Porosoro. Jangan menyimpang dari rencana. Baiklah, baik. Aku akan lakukan kehendakmu, Paraji. Berapa hari kira-kira kau butuhkan untuk melaksanakan perintah Tuanku Sri Baginda itu, Porosoro? Sepekan. Ya, sepekan. Aku butuh waktu sepekan. Sepekan sudah cukup untuk melebur keris itu menjadi logam biasa. Baik. Dalam sepekan aku berharap kau telah menghadap kembali ke istana untuk membuktikan kata-katamu itu. Jika kau tidak muncul, aku akan menyusulmu. Baik, Paraji. Kau berhasil mengetahui di mana orang yang membawa bungkusan kain putih itu berada? Di sebuah rumah di depan pasar, Tuan. Rumah di depan pasar? Benar, Tuan. Baik, terima kasih. Ada sesuatu yang mencemaskan hati Diposari. Senopati itu teringat dengan apa yang terjadi ketika Senopati Rudrobondo mendadak menjadi liar ketika mencabut keris itu. Bahkan Lampung dan Samberwulung yang mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi pun menjadi kalang kabut. Sedemikian besar keinginan Sri Baginda untuk melenyapkan keris itu. Berarti sedemikian kuatnya kutukan Empu Gandring itu membayanginya. Semakin menumbuhkan rasa penasaran kepadaku. Ada apanya di dalam kutukan itu? Ya, bisa aku pastikan. Kepada orang yang membawa bungkusan lawe yang pasti berisi keris itu, Sri Baginda meminta bantuan untuk memusnahkannya. Entah cara yang macam apa yang akan dipergunakan lagi. Dengan cara melarung. Aku cemas jika orang itu tidak mampu melakukannya. Aku cemas jika keris itu dicabut. Apa yang dialami Kakang Senopati Rudrobondo akan terulang kembali kepadanya. Sial. Aku merasa cemas. Akan tetapi apa yang bisa aku lakukan? Persoalan itu tidak terjangkau lagi oleh wewenangku. Apakah aku sebaiknya menghadap Sri Baginda? Suasana di istana ini semakin aneh. Aku tidak tahu mengapa Baginda bisa memaafkan kesalahan yang diperbuat oleh para Paraji Gading itu. Senopati Diposari yang merasa gelisah itu kemudian hanya duduk termenung di dekat patung batu berwujud gajah duduk yang terletak di samping kanan halaman istana Singasari. Senopati Diposari membayangkan dengan rasa penuh cemas bagaimana orang yang membawa keris Empu Gandring itu kehilangan kendali dan bisa membunuh siapapun.
Malam penuh bintang setelah hari-hari lewat. Bulan purnama memanjat naik. Mega berarak. Bulan menyelip terapung-apung. Angin dingin semilir membasuh permukaan bumi, membuat siapapun lebih senang terlelap dalam tidur. Namun di dalam sebuah rumah di lereng Gunung Penanggungan, terjadi sebuah kegiatan. Sudah kau siapkan semuanya, Panji? Sudah, Kakang. Perapian, air, landasan pandai. Sudah aku siapkan semuanya. Bagus, bagus. Kita akan mulai pekerjaan ini. Sebuah pekerjaan yang lain daripada yang lain. Kita akan mendapatkan upah yang sangat tinggi dari orang yang menyuruhku jika kita berhasil melaksanakan tugas kita. Siapakah yang telah menyuruh Kakang itu? Sri Baginda Singasari, Tuanku Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Wah, Sri Baginda. Ya. Kau ambilkan kotak kayu di bawah amben itu, Panji. Baik, Kakang Porosoro. Sebuah kotak kayu dikeluarkan dari bawah amben. Kotak kayu itu kemudian dibuka. Terlihatlah di dalam kotak kayu itu biji logam yang masih belum berbentuk. Bongkahan logam itu kemudian diangkat dan dibawa ke ruang lain. Ruang di mana di sana terdapat dapur perapian. Apa yang akan kau lakukan dengan bongkahan logam ini, Kakang? Kau tahu riwayat logam ini? Bukankah Kakang pernah menceritakannya? Coba kau ceritakan kembali kepadaku, Panji. Kakang dulu pernah bercerita. Ada lintang alian yang melesat di langit. Jatuh di hutan yang kemudian menyebabkan daun-daun kering serta pepohonan terbakar. Itu yang Kakang ceritakan kepadaku. Iya. Bongkahan itu memang berasal dari langit. Mungkin dewa menjatuhkannya karena rasa sayangnya kepadaku. Bongkahan logam yang aku temukan di kaki Penanggungan, yang kemudian menyebabkan aku tinggal di sini sampai sekarang ini, adalah logam yang luar biasa, yang tidak ternilai harganya. Aku ingin membandingkan kedua keris ini. Aku ingin melihat apa ada kemiripannya. Nyalakan perapian, Panji. Baik, Kakang. Perapian telah dinyalakan. Panji Sumekar mengayuh pompa yang terbuat dari pohon pinang itu naik turun bergantian. Udara yang keluar melalui sepasang pipa bambu menghembus bara api batok kelapa. Dan sekejap kemudian, api telah berkobar membara, nyalanya kebiru-biruan. Panji Sumekar segera meloncat turun dan bersiap membantu Porosoro. Apa yang harus aku kerjakan, Kakang Porosoro? Ambil sepasang besi penjepit. Mula-mula bongkahan logam milikku itu yang lebih dulu dibakar. Aku ingin mengetahui ciri-ciri dan sifatnya. Bukankah dulu Kakang sudah pernah melakukannya? Sudahlah, jangan banyak bicara. Dengan menggunakan besi penjepit dari baja yang diberi gagang kayu untuk meredam panas yang timbul, bongkahan logam yang dikeluarkan dari kotak kayu itu kemudian dibakar. Panji Sumekar kembali meloncat ke pompa kayu, dan dengan sekuat tenaga, pompa kayu itu dihembus bergantian. Sudah, Kakang. Belum, lanjutkan terus. Baik. Cukup, Panji Sumekar.
Kau lihat, warna api yang semula biru telah berubah menjadi merah kekuning-kuningan. Bongkahan logam ini merupakan bibit senjata yang ganas. Bagaimana dengan keris itu, Kakang? Porosoro tidak menjawab, tetapi perhatiannya tetap tertuju pada bongkahan logam yang dibakarnya. Pijar perapiannya menjadi kemerahan, nyaris mendekati warna darah. Porosoro mengangguk-anggukan kepala, dan sesungking senyum kemudian menghiasi sudut bibirnya. Perapian telah dinyalakan. Panji Sumekar mengayuh pompa yang terbuat dari pohon pinang naik turun bergantian. Udara yang keluar melalui sepasang pipa bambu menghembus bara api batok kelapa. Dan sekejap kemudian, api telah berkobar membara, nyalanya kebiru-biruan. Panji Sumekar segera meloncat turun dan bersiap membantu Porosoro. Apa yang harus aku lakukan, Kakang Porosoro? Ambil sepasang besi penjepit. Mula-mula bongkahan logam milikku itu yang lebih dulu dibakar hingga membara. Aku ingin mengetahui ciri-ciri dan sifatnya. Bukankah Kakang sudah pernah melakukannya? Sudahlah, jangan banyak bicara. Kerjakan saja perintahku itu. Dengan menggunakan besi penjepit dari baja yang diberi gagang kayu untuk meredam panas yang timbul, bongkahan logam yang dikeluarkan dari kotak kayu itu kemudian dibakar. Dengan sekuat tenaga, Panji Sumekar mengayuh pompa yang terbuat dari pohon pinang. Gagang pompa itu dikayuhnya naik turun. Sudah, Kakang? Belum. Lanjutkan terus sampai beberapa saat lagi. Baik. Panji Sumekar terus mengayuh pompa. Udara mengalir deras dari lubang bambu, membuat perapian semakin membara. Cukup, Panji Sumekar. Turunlah dan lihat. Baik. Nah, lihatlah. Warna api yang semula biru telah berubah. Bukan main. Lidah api menjadi merah kekuning-kuningan. Bongkahan logam ini merupakan bibit senjata yang bagus sekali dan bahkan ganas. Bagaimana dengan keris itu, Kakang? Naiklah ke pompa, kayuh lagi. Baik. Panji Sumekar kembali mengayuh pompa yang terbuat dari batang pinang itu dengan sekuat tenaga. Sementara Porosoro telah memegang bungkusan lawe putih. Bungkusan itu kemudian dibukanya. Sebuah keris telah berada di genggaman tangannya. Keris itu kemudian dipundinya di atas kepala, dan perlahan-lahan keris itu kemudian dicabut. Keris telah dicabut dari dalam warangkanya. Panji Sumekar yang sedang mengayuh pompa cukup mampu mengenali kedahsyatan keris itu. Panji Sumekar sampai terlongong-longong. Bukan main, Kakang. Keris itu luar biasa. Bagus sekali, Kakang Porosoro. Keris ini akan aku lebur. Bongkahan logamnya akan aku raut menjadi senjata lagi. Jangan berhenti, Panji Sumekar. Kayuh lagi. Tunggu.
Tunggu, Kakang. Kenapa? Aku ingin melihatnya dulu. Tunggu. Porosoro memberikan kesempatan kepada Panji Sumekar untuk melihat keris yang dipegangnya itu dari dekat. Panji Sumekar tidak menutupi rasa kagumnya. Apa katamu, Panji Sumekar? Baru kali ini aku melihat keris sebagus ini, Kakang. Wilayahnya benar-benar diraut dengan kematangan yang luar biasa. Mengapa keris sebagus ini harus dilebur, Kakang? Apakah kau merasa sayang kalau keris ini dilebur? Ya, sangat sayang, Kakang. Rautan semacam ini, aku bisa membuatnya, Panji Sumekar. Akan tetapi yang sulit didapat adalah bahannya. Logam yang dipergunakan benar-benar logam pilihan. Akan tetapi, mengapa harus dilebur? Karena perintah yang aku terima adalah keris ini harus dilebur. Yang memiliki keris ini tentu orang yang tolol, yang tidak tahu harga sebuah keris. Pertimbangkan sekali lagi, Kakang. Apakah dalam hati Kakang benar-benar berniat akan meleburnya? Jangan lupa bahwa yang kau sebut sebagai orang yang tolol itu adalah Sri Baginda Singasari, Panji Sumekar. Aku sempat bimbang, namun aku sekarang telah merasa mantap. Keris ini akan aku lebur. Naiklah dan lanjutkan memompa. Dalam hati, Panji Sumekar sangat menyayangkan Kiai Porosoro yang tidak mau mengubah keputusannya. Tetapi Panji Sumekar kemudian tidak berkata apapun dan melanjutkan pekerjaannya memompa perapian. Tibalah saatnya kemudian, dengan penjepit baja bergagang kayu, Kiai Porosoro bermaksud membenamkan keris itu ke dalam perapian. Tetapi... Kakang Porosoro! Kakang! Ada apa? Ada apa, Kakang Porosoro? Ada apa? Kakang Porosoro! Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebuah peristiwa yang tidak terduga-duga, tidak diduga oleh Kiai Porosoro dan juga Panji Sumekar. Keris Empu Gandring adalah keris yang benar-benar luar biasa. Kiai Porosoro tersentak karena merasa ada sesuatu yang tiba-tiba menyengat lengannya. Kiai Porosoro kemudian terjengkang salang tunjang, napasnya tersengal-sengal hampir saja putus. Namun sementara itu, di waktu yang bersamaan, tapi di tempat yang berbeda. Kandang Batara. Tuanku, ada apa? Ampun, Tuanku, ada apa? Apa yang telah terjadi? Tuanku bermimpi? Oh, aku bermimpi. Seorang pemuda yang gagah. Seorang pemuda yang gagah? Kenapa, Tuanku? Membunuhku. Membunuh Tuanku? Cuma sekedar mimpi, Tuanku. Bukan kenyataan yang sebenarnya. Tuanku mencari sesuatu. Keris. Tuanku mencari apa? Aku mencari keris. Tidak ada keris, Tuanku. Hamba ingat. Tuanku tidak membawa keris. Apa makna mimpi itu? Seorang pemuda membenamkan keris di tangannya ke dadaku. Itu hanya sebuah mimpi, Tuanku. Mimpi itu kembang orang yang sedang tidur. Aku akan ke gedung pusaka. Tuanku, ada apa? Ken Umang dibayangi oleh tanda tanya, melihat apa yang dilakukan oleh suaminya yang dirasakan sangat aneh.
Dengan tergesa-gesa Ken Arok melangkah menuju ke gedung perbendaharaan pusaka. Prajurit jaga gedung pusaka yang terkantuk-kantuk jadi terkejut. Siapa itu? Oh, aku. Oh, ampun tuanku. Hamba mohon ampun tuanku. Buka pintunya. Hamba tuanku. Sial itu telah kembali. Ken Arok tercekat. Jantungnya serasa akan berhenti berdetak ketika melihat sebuah keris bergagang kayu cangkring yang belum sempurna bentuk rautannya. Keris itu yang semula telah diserahkan kepada Kiai Porosoro untuk dilebur, telah kembali di tempatnya semula. Ken Arok bergegas mendekat. Keris itu dipegang, lalu dicabutnya. Kenapa kau kembali? Kenapa kau selalu menjadi bayang-bayang buruk, hantu yang selalu menggangguku? Apa sebenarnya yang kau kehendaki, keris keparat? Ken Arok memperhatikan keris itu dengan seksama untuk beberapa saat lamanya. Keris itu kemudian dimasukkan kembali ke dalam warangkanya, dan Ken Arok bergegas keluar. Prajurit, hamba tuanku. Panggil para Haji Gading di barak perawat kuda. Suruh menghadap kepadaku di Paseban Dalam sekarang juga. Hamba tuanku. Cepat kerjakan. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Hamba menghadap tuanku. Para Haji Gading. Hamba. Apa yang kau bayangkan dengan aku memanggilmu malam-malam seperti ini? Hamba tuanku Sri Baginda. Hamba tentu tidak mampu menebaknya. Keris itu telah kembali. Keris itu kembali, tuanku? Iya. Ini, lihatlah. Artinya, orang yang kau perkirakan akan mampu melebur keris ini tidak berhasil menunaikan tugasnya. Aku kecewa, para Haji Gading. Ampun, tuanku. Hamba mohon ampun jika demikian. Jika demikian bagaimana? Jika demikian, barangkali memang tidak mungkin, tuanku. Dengan demikian nasibmu memang buruk, para Haji Gading. Hukuman atas kesalahan yang pernah kau lakukan dengan berani merampok Diposari dan Rudro Bondo yang mengemban amanatku, itu tetap berlaku. Rupanya kau harus mati, para Haji Gading. Wajah para Haji Gading menjadi sangat pucat dan keringat dingin bagai mengembun di keningnya. Tetapi pada saat itu pintu terbuka.
kesalahan yang telah diperbuat Paman Paraji, Tuanku. Ken Arok yang sebenarnya mendengar kehadiran Ken Umang yang berdiri di balik pintu menghela napas panjang. Ken Umang, istri kedua Sri Baginda itu melangkah mendekat. Paraji Gading menundukkan kepala seolah menunggu kepastian kematiannya. Apa yang akan dilakukan oleh Ken Arok terhadap Paraji Gading? Dan bagaimana pula dengan Ken Umang? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.